Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang nalar Qur'ani Asy-Syafi'i. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah memulai pembahasannya dengan menampilkan realitas masyarakat yang hidup pada masanya, yang menurutnya ada dua tipe masyarakat. Pertama, masyarakat penyembah berhala yang pada awalnya tidak mempunyai kitab suci, yaitu masyarakat Arab. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka wahyu terakhir yang menjadi pedoman dan mengikat seluruh aspek kehidupannya, yaitu Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran memuat segala hal. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa umat Islam yang tidak disinggung dalam kitab ini. Kedua, masyarakat yang mempunyai kitab suci tapi kemudian merubahnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Demikian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah lil Imam Al-Muttalibi Muhammad Idris Syafi'i, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut Darul Fikri tanpa tahun, halaman 8-10. Menurut Asy-Syafi'i, wahyu Tuhan memuat segala sesuatu. Karena itu harus dijadikan rujukan primer dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh, menurut Asy-Syafi'i, metode-metode istinbat hukum yang digunakan harus pula lahir dan bersandar pada wahyu tersebut. Demikian menurut Wael B. Halak dalam bukunya Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta, Raja Wali Press, tahun 2000, halaman 33. Bahasa yang menggunakan bahasa Arab, maka pendekatan yang harus digunakan dalam memahami wahyu pun harus menggunakan bahasa Arab, khususnya bahasa Arab yang dipilih dalam membahasakan wahyu Tuhan, yaitu bahasa Arab Quraisy. Demikian menurut Wael B. Halak dalam bukunya Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta, Raja Wali Press, tahun 2000, halaman 35. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan sesuatu relevan untuk menjawab persoalan tersebut, Asy-Syafi'i menawarkan hadis sebagai sumber hukum kedua, sebagai hukum Islam. Tapi posisi hadis tidak sebagaimana Al-Quran. Ia hanya berfungsi sebagai penjelas apa yang terdapat secara samar dalam Al-Quran, merinci yang global dan memutuskan yang tidak disinggung secara normatif oleh Al-Quran. Kemudian secara berurutan, Asy-Syafi'i menawarkan dua sumber lain selain sumber material di atas, yakni ijma dan qiyas sebagai sumber prinsipil. Kedua sumber prinsipil ini digunakan jika kedua sumber material secara normatif tidak berbicara tentang persoalan yang dihadapi umat. Pada saat itulah menurut Asy-Syafi'i akal diperkenankan terlibat, baik melalui ijma atau ijtihad pribadi dalam bentuk analogi atau qiyas. Struktur nalar Asy-Syafi'i ini dengan sangat jelas menempatkan Al-Quran sebagai landasan pertama dan bertugas menangani masalah-masalah mendasar dalam agama yang tidak mungkin dilakukan oleh akal. Sedangkan akal hanya bertugas menangani masalah-masalah teknis interpretasi terhadap hal-hal yang bersifat umum dan membutuhkan pemahaman lebih jauh. Akal dengan metode qiyas hanya berfungsi mengangkat dan memperjelas hukum yang sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran secara samar.
agar hukum tersebut dapat dipahami oleh semua orang. Disinilah terlihat bahwa nalar Asy-Syafi'i adalah Qur'ani. Artinya, statement metodologis yang dibangunnya selalu disandarkan dan sesuai dengan Al-Quran, karena asumsinya adalah segala permasalahan telah dicakup oleh Al-Quran. Demikian istilah nalar Asy-Syafi'i terlalu Qur'ani digunakan juga oleh Imam Nakhai, Kepala Divisi Pendidikan dan Pengajaran Al-Ma'had Al-Ali Sukarjo Situbondo. Lihat pula Imam Nakhai, posisi akal lebih tinggi dari wahyu, dalam www.islamlib.com 26 Juli 2004. Sedangkan menurut Nasr Abu Zaid, pendapat Asy-Syafi'i yang selalu mengembalikan semua permasalahan dan metodologi kepada Al-Quran dengan asumsi bahwa segala permasalahan telah ada jawabannya dalam Al-Quran, dikarenakan Asy-Syafi'i adalah keturunan Quraisy, yang mana Al-Quran menurutnya juga menggunakan bahasa Arab Quraisy. Lihat juga Nasr Hamid Abu Zaid, Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ta'sis Idihuluhiyah Al-Wasitiyah, Kairo, Sina'li An-Nasr 1992. Konsekuensi logis pemahaman relasi wahyu dan akal seperti ini, pola struktur kerja pemikiran Asy-Syafi'i menempatkan Al-Quran pada posisi sentral dan diharapkan seluruh dimensi kehidupan berada di bawah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Demikian menurut Fajlur Rahman, Ahsin Muhammad, Islam, Bandung, Pustaka Hidayah tahun 2000, halaman 91. Al-Quran dipahami sebagai otoritas legalisasi Tuhan dari segi lafaz dan maknanya. Oleh karenanya, bahasa yang mereka pahami tentunya tidak lepas dari pemahaman tentang adanya makna transendental dalam bahasa. Makna sudah ada sebelum adanya bahasa, dan bahasa hanyalah instrumen pembungkus dan penyampai ide-ide Tuhan. Pembacaan dan penafsiran guna menggali makna yang terkandung di dalam Al-Quran pada hakikatnya hanya bertujuan menggali makna yang dikehendaki Tuhan. Demikian menurut Ahsin Wijaya dalam bukunya Membaca Nalar Usul Fikih Asy-Syafi'i dalam makalah bedah kitab di Pusat Studi Islam atau PSI Universitas Islam Indonesia tanggal 27 Juli tahun 2004. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai nalar Quran Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.